Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Rahel Deborah Hasibuan dari Prodi Informatika dengan NIM 11S23049. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum 2 dari mata kuliah algoritma dan struktur data dengan topik yaitu analisis algoritma. Nah, jadi di praktikum ini tujuannya itu adalah agar si mahasiswa mampu melakukan analisis algoritma pada bahasa pemrograman Java. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke aktivitas praktikumnya. Jadi, di sini pertama kita membahas tentang analisis algoritma. Jadi, eh, pertama itu ada membandingkan kode terbaik. Jadi, di sini ada topiknya mengenai Big O. Jadi Big O itu adalah cara untuk membandingkan kode kode satu dengan kode kedua secara matematis tentang seberapa efisien keduanya berjalan. Jadi kode yang dibandingkan haruslah menyelesaikan permasalahan yang sama. Misalnya saat kamu mempunyai dua kode program untuk menyelesaikan permasalahan dalam melakukan perkalian matriks dan menggunakan stopwatch untuk mengukur waktu eh, berjalan program dan dan mendapati kode pertama berjalan selama 15 detik dan kode kedua selama 1 menit. Berdasarkan hasil ini, kamu akan mengatakan bahwa kode pertama lebih baik dari kode kedua. Jadi itulah garis besar apa yang dibahas mengenai Big O ini. Nah, setelah itu di sini mengenai selanjutnya ada materi tentang kompleksitas ruang dan waktu. Jadi ketika mempelajari kompleksitas ruang dan waktu ini, kita tuh akan melihat 3 huruf Yunani seperti omega, theta, terus omikron untuk menunjukkan bagaimana kita akan menggunakan huruf Yunani ini. Sebagai contohnya terdapat array seperti 1 sampai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 theta. Misalkan jika ingin mencari data dari array di atas, maka kasus terbaiknya adalah bentar. Kasus terbaiknya adalah 1 dan ini disimbolkan dengan omega. Jadi kasus rata-rata adalah 5 disimbolkan dengan theta, kasus terburuk adalah 9 disimbolkan dengan omikron. Jadi dalam hal ini omega adalah kasus terbaik, theta adalah kasus rata-rata dan omikron adalah kasus terburuk. Untuk kedepannya kita akan fokus pada kasus terburuk dengan menggunakan notasi Big O. Sebelumnya saya minta maaf atas suara latar belakang yang sangat ribut karena warga sering lewat di asrama saya. Oke, selanjutnya adalah Big O notation. Jadi Big O notation ini kami disuruh bikin kode program ini. Oke, pada kode program di atas terdapat metode dengan nama-nama print items yang menerima lanjutan bilangan bulat n. Metode tersebut dipanggil dari line 9 yang akan menggantikan nilai n menjadi 10 karena jumlah n sama dengan 10 dan jumlah operasi yang akan dilakukan dengan menggunakan perulangan for pada line 3 sampai 5 juga dilakukan sebanyak 10. Maka kompleksitas waktunya adalah ON. Nah, selanjutnya adalah eh order of context. Nah, di sini itu pada kode program di atas terdapat perulangan sebanyak n dan berjalan sebanyak 2 kali. Jadi dalam kasus ini terdapat n ditambahkan operasi n tambah n sama dengan 2n. Jika n bernilai 10, maka operasi yang dilakukan sebanyak 20 kali. Oke, jadi kompleksitas waktunya itu adalah ON. Nah, untuk ON kuadrat itu kode program di atas itu melakukan operasi sebanyak n dikali n atau n kuadrat apabila bernilai 10 maka terdapat 100 kali operasi bentar yang membuat kompleksitas suatunya itu adalah ON kuadrat. Nah, kita lanjut ke Big O non-drops dominan. Jadi di sini itu kode program di atas melakukan operasi sebanyak n kali n. eh jadi n kali n tambah n sama dengan 2n kuadrat tambah n. Penulisan kompleksitas waktu
pada notasi Big O dilakukan dengan menghitung non-dominan bukan kompleksitas sebenarnya sehingga kompleksitas waktunya adalah ON kuadrat. Nah, setelah itu ada O1. Jadi kode program di atas melakukan operasi sebanyak satu kali. Kompleksitas waktu untuk kode program ini adalah O1. Oke, sama juga berlaku untuk kode berikut ini. Jadi nanti kompleksitas waktunya bentar. eh oke. Jadi O2 tetapi sederhana menjadi O1. Oke. Nah, kita masuk ke Big O log N. Nah, ini Big O log N ini dapat kita lihat di sini ada tabel. Terus misalkan kita ingin mencari nilai 40 dari array di atas dengan kompleksitas waktu log N, maka dapat dilakukan dengan tahapan berikut. Nah, jadi ini untuk login ini hanya dapat digunakan untuk data yang telah terurut. Jadi pertama itu caranya kita bandingkan nilai tengah array maka mendekati I berada pada array sebelah kanan pada indeks 4 dan seterusnya. Lalu kita bandingkan lagi dengan nilai tengah array dari hasil tahap satu maka yang akan mendekati berada pada array sebelah kanan pada indeks ke-6 dan seterusnya. Lalu kita bandingkan lagi nilai tengah array dari hasil tahap 2 maka nilai 640 ditemukan pada indeks ke-7. Oke. Oke, oke. Ini kesimpulannya. Terus lanjut kita masuk ke Big O different terms and input. Jadi pada kode program di atas terdapat dua input yaitu N dan M karena masing-masing perulangan menghasilkan kompleksitas waktu ON tetapi itu bukanlah 2N dikarenakan input N dan M adalah dua hasil yang berbeda. Jadi kompleksitasnya itu dituliskan dengan notasi ON tambah M. Nah, untuk kode program ini itu pada kode program di atas terdapat perulangan berkali tapi kompleksitas waktunya untuk program di atas tidak dinotasikan sebagai ON kuadrat karena menggunakan input N dan M pada perulangan. Sehingga kompleksitas waktu untuk kode tersebut adalah O kali N O N kali M. Nah, untuk rangkuman dari Big O jadi jadi rangkumannya itu adalah misalkan dengan sebuah program yang mempunyai nilai N sebesar 100 maka operasi yang dibutuhkan untuk masing-masing kompleksitas waktu adalah sebagai berikut. Nah, bisa dilihat di dalam tabel. Selanjutnya kita masuk ke pointer dan latihan. Jadi pertama ada swipe by value reference. Jadi secara umum itu pointer adalah variabel yang menyimpan alamat memori dari suatu nilai atau objek dalam bahasa seperti C atau C++. Pointer ini digunakan secara eksplisit tetapi dalam Java tidak ada pointer langsung. Java menggunakan referensi objek yang bertindak mirip, maaf, mirip eh di memori. Jadi koordinates itu mendemonstrasikan dua metode untuk menukar nilai, yaitu swipe by value dan swipe by reference. Pada metode swipe by val, yaitu integer x dan integer y, parameter yang diterima bertipe primitif atau integer sehingga Java itu mengirim salinan nilai dari variabel yang dipanggil ke dalam metode. Akibatnya, perubahan yang terjadi dalam metode tidak mempengaruhi nilai asli dari variabel A dan B, sehingga setelah pemanggilan metode nilainya tetap sama seperti sebelumnya. Sebaliknya, metode swap by reference pada pointer X dan pointer Y menggunakan referensi objek untuk melakukan pertukaran nilai. Kelas pointer memiliki atribut val dan objek P1 serta P2 yang dibuat dalam main berisikan nilai awal 5 dan 10. Ketika objek P1 dan P2 dikirim ke metode
Swap by ref yang dikirim adalah referensi ke objek di memori, bukan salinan nilainya. Oleh karena itu, perubahan yang dilakukan dalam metode seperti menukar nilai vol langsung mempengaruhi objek asli. Hasilnya itu setelah pemanggilan metode swap by ref, nilai P1 vol dan P2 vol benar-benar tertukar. Nah, di sini eh selanjutnya ada latihan menulis kode dengan gaya konsisten. Nah, ini memakai praktikum P1 minggu lalu. Jadi kami menerapkan teknik perusahaan kode ala Google yang tepat. Jadi berikut ini adalah eh, program em, app-nya. Jadi setelah dibuat pengecekan dalam kode program bawaannya itu app.java yang diterima belum diperbaiki, maka akan menunjukkan hasil sebagai berikut. Nah, setelah diperbaiki hasilnya seperti ini. Nah, lalu untuk eh tantangannya, jadi eksplisit notasi Big O. Jadi pertama itu ON faktorial itu menjelaskan kompleksitas waktu. ON faktorial menggambarkan algoritma yang waktu eksekusinya bertambah secara faktorial terhadap ukuran input. Ini adalah salah satu kompleksitas terburuk yang bisa dimiliki oleh algoritma. Contohnya, algoritma yang menghasilkan semua permutasi dari sebuah himpunan memiliki kompleksitas ON faktorial. Misalnya untuk himpunan dengan tiga elemen ada tiga faktorial yang hasilnya adalah 6 permutasi. Lalu ada O2N, O2 pangkat N atau eksponensial. Jadi kompleksitas waktu O2N, O pangkat O pangkat Oh, O2 pangkat N menggambarkan algoritma yang tepat waktu eksekusinya berlipat ganda dengan setiap penambahan satu elemen pada input. Ini sering terjadi pada algoritma yang menggunakan pendekatan brute force untuk memecahkan masalah. Contohnya itu algoritma untuk memecahkan masalah subnet, sum, atau masalah menara Hanoi memiliki kompleksitas O2 pangkat N. Nah, selanjutnya ada N log N atau linear timing. Itu kompleksitas waktu N log N itu menggambarkan algoritma yang waktu eksekusinya bertambah secara linear dikalikan dengan logaritma dari ukuran input. Ini sering ditemukan pada algoritma pengurutan yang efisien. Contohnya itu algoritma pengurutan seperti merge sort dan quick sort memiliki kompleksitas O n log n. Untuk cek style materi apps-nya itu sebelum dilakukannya perbaikan kode sesuai konsistensi Maven, ini dia gambarnya. Lalu setelah dilakukan perbaikan kode sesuai dengan konsistensi Maven seperti ini. Nah, kompleksitas waktu matriks Maven app itu, jadi kompleksitasnya itu penjumlahan matriks add matriks author seperti ini kodenya, public boolean add matrix. Nah, jadi di sini tuh algoritma ini memiliki dua loop bersarang untuk mengiterasi setiap elemen dalam matriks. Jika matriks berukuran n kali m, maka loop berjalan sebanyak n kali m kali. Lalu kompleksitas waktunya itu O n kali m, di mana O per times itu eh, lalu ada bentar lagi. Kompleksitas waktunya itu ada O n kali m, lalu O I mean, ini sebenarnya enggak tanda apa ya, tanda atau ini lebih tepatnya bintang. Oke, times M, maka ini sama aja dengan linear terhadap jumlah variabel, jumlah elemen matriksnya. Terus ada kompleksitas pengurangan matriks, subtract matriks order, beginilah kodenya.
Jadi kita itu this row or rows this row sistem pernah jumlah baris dan kolom kedua matriks harus sama. Jadi ini eh, mengecek apakah jumlah matriks dan kolom itu harus sama dengan menggunakan kode for in sama dengan 0, i-nya lebih kecil dari rows, i-nya i plus plus for integer j sama dengan 0, j-nya lebih kecil dari calls, j plus plus elements i dan j, others get element ij. Nah, dilakukan pemanggilan ke others ini. Jadi kalau misalnya dia eh kalau dia memasukkan si pengguna memasukkan jumlah kolom dan jumlah kolom dan baris yang nggak sama itu, maka nanti returnnya false dan akan keluar output jumlah baris dan kolom kedua matriks harus sama. Dan sedangkan kalau misalnya si pengguna itu memasukkan kolom dan baris itu sama, maka returnnya akan true dan programnya akan berlanjut. Sama juga dengan yang di atas ini, kodenya mirip. Nah, kita lanjut ke bagian sebentar. Saya tadi sudah menjelaskan pada bagian ini kan. Jadi sama seperti penjumlahan, loop mengintegrasi semua elemen matriks satu per satu, kompleksitas waktu tetap atau n kali m. Kita lanjut ke bagian kompleksitas matriks perkalian atau multiply matrix. Jadi kodenya seperti ini. Public matrix multiply other if this dot calls sama dengan others dot rows sistem printline jumlah kolom matriks pertama harus sama dengan jumlah dengan matriks kedua. Mengecek ini digunakan untuk mengecek n kali m karena perkalian matriks itu kan sebenarnya bebas sih kalau perkalian matriks. Nah, terus ini ada string new name this name tambah ini tambah bintang plus other name matrix result new matrix this row other calls new name. Nah, eh, lanjut di sini ada for integer sama dengan 0, integer lebih kecil dari this row i plus plus for i plus plus integer sum sama dengan 0, for integer k sama dengan sumnya sama dengan this elements ik others elements kj resultnya set elements ij terus sum. Sebenarnya ini kodenya eh, ini merupakan potongan dari kode kode besar yang dipotong. Nah, jadi di sini ada tiga loop bersarang untuk menghitung hasil perkalian untuk matriks berukuran A kali B dikalikan B kali C. Maka loop pertama berjalan A kali, loop kedua berjalan C kali, loop ketiga berjalan B kali. Total operasi yang dilakukan adalah O kali A kali B kali C. OA kali B kali C. Nah, lebih kompleks dibandingkan penjumlahan dan pengurangan karena ada loop tambahan. Jadi di sini itu terdapat tiga loop tadi seperti yang saya mention. Jadi ini kan dicek nih jumlah kolom dan rows-nya. Terus ada dibuat lagi string new name, variabel baru. Nah di variabel baru ini ada si variabel this name ditambahkan dikalikan bintang other name. Nah di sini itu eh, hasilnya dari ini itu new matrix this row kolomnya koma di others calls kolom yang lain berarti new name. New name itu itu adalah eh misalnya eh this name itu A berarti others name-nya itu B berarti A kali B itulah si new name-nya. Nah, untuk for integer i sama dengan errors ini itu eh lebih tepatnya ini itu for integer k sama dengan ini untuk apanya kolom dan baris matriksnya. Nanti resultnya itu adalah set elemen
I, J, dan sum. Jadi sumnya itu berasal dari ini sum penjumlah penjumlah bukan penambahan dari these elements I K others element KJ. Ini kayak perkalian I terhadap K lalu K terhadap J. Seperti itulah kira-kiranya. Baru return result nanti akhirnya. Nah, kita lanjut. Oh, sepertinya ini adalah bagian terakhir dari laporan saya. Jadi begitulah kira-kira isi mengenai praktikum 2 ini. Jadi saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materinya. Demikianlah video presentasi dari saya. Saya izin undurkan diri. Sampai jumpa di video praktikum berikutnya. Terima kasih, Bang.